Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Heni Situmorang. Kembali menyampaikan segala apa yang Tuhan sampaikan bagi kita semua, supaya kita semakin berhikmat dan kita semakin berjaga-jaga senantiasa, terlebih di akhir zaman ini. Sebelumnya kita berdoa. Haleluya, kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan, atas cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan atas segala berkat dan pertolongan serta penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami. Terlebih Tuhan, sepanjang hari ini Engkau menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan kami, di dalam segala anugerah-Mu. Bapa, di sini kami bersatu hati, kami berkumpul. Kami ingin mendengarkan seruan-Mu Tuhan akan hidup kami, supaya kami senantiasa berjaga-jaga Tuhan di akhir zaman ini Bapa, dan kami semakin berhikmat untuk melihat segala musim. Kami memohon Tuhan senantiasa lindungi kami, dan kami mohon ampunkan kami akan segala kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa, segala apa yang kami sharingkan malam ini kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu yang kudus. Kami percaya Engkau yang melindungi dan memberkati kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Dan kami percaya Engkau yang akan mengusir Tuhan dan menghancurkan segala roh-roh yang bukan berasal daripada-Mu. Engkau yang membentengi kami dan ibadah ini sampai selesai Tuhanku. Dan sepanjang malam kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih bagi mulai segala pujian, hormat, kemuliaan di dalam nama-Mu yang kudus, Bapa Yahweh, Bapa yang berkuasa. Kami berdoa, kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Engkau yang berfirman. Haleluya, syukur bagimu Bapa. Kami terima pengurapan yang daripada surga-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya, amin. Haleluya. Shalom saudara terkasih di dalam Kristus. Langsung saja kepada topik yang akan kita sharingkan dan kita bahas malam ini. Dan ini semua juga dimana atas tuntunan Roh Kudus. Jadi kita nggak ada kesiapan ya. Roh Kudus katakan, sampaikan, ya saya harus sampaikan. Sebenarnya ini saya mau sampaikan hari Sabtu kemarin ya, tapi terkadang daging ini lemah ya. Jadi topik juga dialihkan, namun tetap kita diberkati. Haleluya. Namun tadi sebenarnya sudah mau istirahat ya. Roh Kudus katakan harus diberitahukan. Haleluya. Karena memang sudah sangat banyak saudara-saudari terkasih yang bertanya-tanya akan apa yang harus kita perbuat. Dan sebenarnya apa yang kita hadapi saat ini. Jadi sesungguhnya setiap orang yang bertanya hal seperti ini adalah orang yang senantiasa berseru-seru di dalam nama Tuhan. Haleluya. Saya percaya sukacita berlimpah bagi kita saat ini, karena saya juga merasakan sukacita di dalam hati Tuhan di saat saya memberanikan diri untuk menyingkapkan hal ini bagi saudara. Haleluya. Karena ini sudah lama ya, sudah berbulan-bulan saya berdiam diri dan tidak mengungkapkan semuanya. Sebelumnya saya mau bersaksi di sini. Yang saya mau beritahukan adalah tentang COVID-19 dan tentang apa yang harus kita terima sebagai penanggulangan ya. Mohon maaf saya tidak akan menyebutkan nama, dan saya harap saudara mengerti. Haleluya. Dan setiap kita diberikan hikmat untuk mengetahui apa yang kita bicarakan saat ini ya. Sebelum COVID-19 ada di seluruh dunia, kalau bahasa Alkitabnya itu ya, bahasa teologianya lah dulu ya, itu disebut sebagai sampar. Karena Tuhan tidak pernah memberitahukan kepada saya tentang COVID-19 namanya. Saya tidak tahu kepada saudara, dan kalaupun Tuhan bukakan kepada saudara asli namanya, saya pun tidak akan menolak ya. Karena apa? Segala sesuatu yang berasal daripada Tuhan itu untuk saling membangun. Karena kepada yang satu diberikan yang satu, kepada yang satu juga diberikan yang satu, dan itu untuk saling melengkapi. Sebab tubuh kita untuk saling melengkapi ya. Kita ada tangan, ada mata, ada telinga, itu untuk saling melengkapi. Haleluya saudara. Jadi di sini juga kita diajarkan untuk saling
menerima segala karunia-karunia yang Tuhan Yesus berikan bagi kita. Haleluya. Sepertinya ini sukacita sangat melimpah yang saya rasakan. Haleluya. Saya mau bersaksi sedikit tentang awalnya Tuhan memberitahukan tentang COVID-19 ini ya. Itu berawal di tahun 2019, bulan-bulan. Oh iya, sebentar, musik kita kecilkan ya. Berhubung suara saya juga sangat slow. Oke, haleluya. Bagaimana, suara saya sudah jelas? Haleluya. Tahun 2019, sekitaran bulan Februari atau Maret, ada itu saya beritahukan ya, saya pernah saksikan. Saat itu Tuhan perintahkan saya untuk mengambil saya diperintahkan untuk memakai selendang ya, menutupkan kepala, dan saya harus pergi keluar. Nah, dan Tuhan memerintahkan untuk mengambil tanah dan mengangkat tanah itu ke atas dan menjatuhkan kembali ke tanah, dan mengambil debu tanah itu dan mengoleskan di atas kepala. Jadi itu masih perintah ya, belum saya lakukan gitu. Jadi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, apa artinya? Karena yang saya tahu kalau debu tanah itu berbicara tentang perkabungan ya. Nah, jadi Tuhan memberitahukan kalau perkabungan besar-besaran akan terjadi. Saya tidak mau melakukannya. Ada sampai beberapa lama saya tidak mau melakukan. Karena saya tidak mau ada perkabungan seperti itu ya kan. Nah, tapi kalau Roh Kudus sudah memerintahkan kita, siapapun kita tidak akan bisa ada yang melawannya. Itu ada sampai berapa lama lah ya. Nah, pada akhirnya suatu malam waktu kami beribadah, tiba-tiba tubuh ini seperti tidak bisa aku kuasai ya. Tubuh ini seperti lemas semua tulang-tulang. Nah, namun ada satu yang menggerakkan seluruh tubuh saya. Namun secara akal budi saya tidak bisa berbuat apa-apa. Saya digerakkan untuk mengambil selendang dan itu menutupkan ke kepala saya. Nah, kemudian kaki saya diangkat untuk berdiri dan saya berjalan. Saya dihantarkan berjalan keluar dan ini diikuti oleh beberapa orangnya. Saya sudah menangis sebenarnya karena saya tahu saya dipaksakan untuk melakukannya dan memang harus dilakukan. Kalau memang itu sudah Tuhan beritahukan harus dilakukan seperti itu. Akhirnya saya dibawa keluar. Ini tubuh saya benar-benar sudah dipenuhi kuasa ilahi gitu. Nah, di saat keluar saya sudah tahu kalau apa yang diperintahkan itu, ini sepertinya Roh Kudus itu sendiri yang memerintahkan tubuh saya untuk melakukannya. Dan tanah itu diambil. Di saat tanah diambil, diangkat ke atas. Dan ada kata-kata yang dikeluarkan. Sebenarnya banyak, cuman yang saya ingat, kita dari tanah akan kembali menjadi tanah. Ya. Nah, yang dikatakan juga segala sesuatunya hanyalah sementara di dalam dunia ini gitu. Baru diambilkan debu tanah, ditaruhkan ke dahi saya gitu. Nah, baru kami berdoa. Saya sudah menangis. Walau saya tidak tahu apa yang saya tangisi, cuman yang saya tahu sepertinya ini akan ada perkabungan gitu. Itu sekitaran bulan 2, bulan 3 ya. Nah, oke, musiknya dikurangin. Oke. Nah, bulan 5 kurangnya aja sedikit lagi deh. Oke. Nah, bulan 5 2019 saat itu kami ke Manado. Nah, saat di Manado ada satu hari di mana saya diperintahkan untuk berdoa. Saya berdoa di tempat penginapan. Saat berdoa saya melihat ada 4 malaikat.
Nah, 4 malaikat ini masing-masing mengambil bulu seperti bambu ya. Nah, jadi mereka berteriak gitu. Jadi ada satu di utara, satu di selatan, satu di timur, satu di barat. Jadi ada 4 malaikat ya. Mereka berteriak, ukurkan, ukurkan. Nah, itu aja yang mereka ucapkan, ukurkan, ukurkan. Nah, jadi mereka menggabungkan buluh yang mereka pegang itu, bambu itu ya, mereka menggabungkan seperti itu. Nah, setelah itu bergabung, mereka berteriak, mereka katakan, akan terjadi perkabungan besar-besaran, akan terjadi di seluruh penjuru bumi. Nah, itu bulan 5 2019. Nah, jadi di situ saya tidak tahu perkabungan besar-besaran di seluruh penjuru bumi. Nah, saya masih berpikir apakah ada bencana. Tapi yang jelas memang bencana, tapi bencana ini tidak pernah terpikirkan olehku itu wujudnya seperti apa. Karena tidak mungkin juga ya gempa bumi terjadi serentak di seluruh bumi seperti itu. Bulan 10 Tuhan perintahkan kami untuk berdoa keliling Kepri. Nah, jadi itu dibuat jadwal-jadwalnya. Nah, dan kami melakukan itu bulan 10 akhir, dan kami terakhir itu ke Batam ya. Nah, bulan 11 udah pulang ke Tanah Batak. Bulan 12 mulai terdengar tentang COVID-19 di Wuhan. Nah, bulan 1-2 Tuhan berfirman kembali, anakku, beritahukanlah, perkabungan besar-besaran akan terjadi di seluruh bumi. Permulaan penderitaan sedang terjadi. Nah, makanya saya pernah sampaikan bagi kita semua menjelang awal 2020, kalau itu adalah masa permulaan penderitaan. Ya. Nah, saya ingat kembali waktu 2016 Tuhan memberikan penglihatan akan segala kejadian-kejadian yang akan terjadi di awali tahun 2020. Ini 2016 ya. Bahkan saat itu saya bilang sama Tuhan, karena saya melihat sepertinya berat tahun-tahun yang akan diawali dari 2020 gitu. Saya pernah bilang sama Tuhan, Tuhan, kalau memang seperti itu beratnya kejadian-kejadian itu, ya udah deh, bawalah aku pulang. Gitu. Karena mungkin aku tidak tahan Tuhan menghadapi 2020 itu. Tetapi bukan kehendakku yang jadi ya. Namun Tuhan telah membukakan di 2016 apa-apa aja yang akan terjadi di muka bumi diawali tahun 2020. Ya. Nah, jadi bulan 1 sudah diberitahukan, anakku, sampar ini akan sampai ke seluruh penjuru bumi. Saya ingat dulu bahkan Menteri Indonesia masih menyatakan kalau COVID-19 itu tidak akan bisa sampai ke Indonesia. Nah, tetapi saat itu kami berdoa di rumah doa, bahkan saya sampaikan, jangankan Indonesia, aku bilang, bahkan seluruh penjuru bumi ini, gitu. Artinya, ya sebagian besar lah ya Kak, akan terkena imbas daripada sampar ini. Jadi bahkan Indonesia akan besar nanti kena sampar ini. Saya bilang sama orang-orang yang ikut berdoa. Nah, sebelum perintah stay at home yang ditetapkan oleh Presiden, karena pada akhirnya Corona sampai di Indonesia ya. Jadi kami sudah terlebih dahulu stay at home. Jadi ibadah sudah tidak ada lagi kita laksanakan dari mulai awal Maret 2020. Nah, sampai sekarang, karena kita tetap taat, karena Tuhan katakan untuk tetap berdiam dalam hunian. Banyak orang mungkin mengatakan kami bodoh, tapi ya seperti itulah orang yang memang mengikuti benar-benar apa perintah Tuhan itu akan bodoh bagi dunia ya. Banyak yang mengatakan kita jangan kalah dengan perbuatan iblis gitu. Ya sebenarnya ini adalah zaman berhikmat ya. Karena ini bukan semata-mata terjadi begitu saja, tetapi memang penggenapan-penggenapan daripada nubuatan. Karena hari kedatangan Tuhan sudah akan tiba, ya. Jadi, kalau hari kedatangan Tuhan sudah akan tiba, kita harus tahu
apa-apa saja yang akan terjadi. Jadi ini telah dimulai, ya. Makanya sampar itu bukan untuk kita tengking-tengking, ya, bukan. Namun dengan sampar ini atau COVID-19 ini kita hanya berdoa, memohon kemurahan Tuhan agar kiranya kita dilepaskan. Karena ini harus terjadi. Karena ini memang seizin daripada Tuhan itu sendiri. Dan kita jangan mengatakan Tuhan itu kejam, ya. Karena memang kalau kita membaca di Matius 24 tentang khotbah tentang akhir zaman, kita harus paham menjelang kedatangan Tuhan itu apa-apa saja yang terjadi. Nah, dan ini juga yang mau saya sampaikan kepada saudara, supaya kita tidak terlena dengan khotbah-khotbah kemakmuran gitu. Nah, menjelang kedatangan Tuhan itu sebelum rapture, kejadian-kejadian yang dahsyat yang besar akan datang terlebih dahulu menimpa bumi, baru dia akan datang. Karena banyak yang mengatakan kita akan aman-aman, kita akan hanya mempersiapkan diri menyongsong kedatangan Tuhan dengan segala perbuatan kita dan kesiapan kita. Oh tidak, kita akan dimurnikan. Angkatan ini, saya pernah ingat Tuhan katakan, anakku, angkatan ini akan berakhir. Nah, angkatan ini akan berakhir. Angkatan ini akan berlalu, artinya sudah tidak lama lagi dunia ini seperti itu, ya. Nah, jadi oleh karena itu mari saudara berhikmat. Ini zaman sudah zaman akhir zaman. Jadi apa yang akan terjadi kita harus ketahui, ya. Nah, penghakiman atas bumi sedang dilaksanakan, ya. Jadi kok Tuhan itu kejam sih, gitu ya kan? Dia tidak kejam. Kalau kita baca tentang materai yang kelima, ya, Wahyu pasal ke-6 kalau nggak salah, nanti kita buka, ya. Tentang materai yang kelima. Oke, saya bukakan karena kita nggak boleh tidak membukakan, ya. Ini lintas begitu saja, namun Roh Kudus yang mengingatkan. Oke, kita buka Alkitab kita saudara, sekalian kita belajar, ya. Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal ke-6, ya. Nah, ini kita akan mempelajari tentang materai. Materai pertama sampai materai yang ke-7, ya. Jadi sebelumnya saya bersaksi. Nah, ini bersaksi terus, ya. Karena memang kesaksian kita itu akan memberikan kita kekuatan dan pengertian serta pemahaman. Saya pernah bermimpi, Tuhan itu duduk di tatanya, ada meja di depannya. Nah, ada malaikat di sampingnya yang membukakan sebuah kitab. Nah, jadi saat itu kitab yang ada di meja ini ada 6. 3 yang terbuka, 3 yang tertutup. 1 di tangannya. Nah, kalau kita melihat dari kitab ini, berarti kitab pertama, kedua, ketiga telah dibukakan. Nah, jadi yang dipegang oleh malaikat tersebut yang pas dibacakan, karena dia membacakan, cuman bahasanya saya tidak mengerti, ya. Orang dia membaca saja seperti itu, saya hanya melihat gitu. Nah, jadi dari situ saya tahu kalau yang sedang dibacakan adalah materai yang keempat. Nah, saya bertanya, itu apa gitu. Nah, jadi di dalam materai keempat itu, di situ kita sedang berjalan saat ini, ya. Jadi kita sedang berjalan dalam materai yang keempat. Oke, kita baca dari ayatnya yang ke-8. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Ini dari ayat 7 tidak aku baca tadi, sorry, ya. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari."
Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning dan orang yang menunggangnya bernama Maut. Dan kerajaan maut mengikutinya, dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Nah, masuk ke ayat yang 9, dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima. Nah, ini kelak yang akan kita hadapi ya, materai yang kelima. Aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Elohim dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lama lagi? Berapa lamakah lagi? Ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi. Dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan kepada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Luar biasa ya. Kalau kita membaca ini, di sini akan berjalan penghakiman atas bumi ya, pencobaan-pencobaan yang akan datang melanda bumi. Kelaparan, sampar ya, banyak segala macam. Itu di materai yang keempat. Jadi kita sedang berjalan di dalamnya. Nah, jadi di materai kelima lebih besar lagi, lebih parah lagi. Dan ini belum kedatangan daripada Tuhan, ya. Supaya kita jangan dininabobokan dengan pemberitaan-pemberitaan yang katanya yang penting puji sembah Tuhan, persiapkan hatimu karena kita tidak akan mengalami penganiayaan sebelum Tuhan datang. Banyak pengajaran seperti itu. Karena saya pernah bertanya kepada Tuhan, apa benar iya Tuhan, sebelum kedatanganmu dunia ini aman-aman aja, kami hanya yang penting mempersiapkan diri hidup kudus? Ternyata tidak. Kita harus bumi ya, kita tidak tahu apakah di masanya kita atau di masa yang akan datang, kita tidak tahu, tapi ini sudah berjalan ya. Nah, tapi Tuhan katakan kalau gerejanya akan dimurnikan terlebih dahulu. Itulah tadi berbicara supaya genap dulu jumlah mereka yang akan terbunuh katanya. Oleh karena kesaksian. Ya. Jadi jangan heran kalau aniaya akan anak-anak Tuhan akan terjadi di muka bumi. Berarti Tuhan punya hitungan atas mereka-mereka yang akan teraniaya oleh karena kebenaran nanti. Nah, Tuhan kejam gak? Ya, kita tidak pantas untuk mengatakan dia kejam. Karena apa? Dia Tuhan. Dia di dalam pemerintahannya. Jadi kita hanya taat dan hanya tunduk akan apa yang Tuhan katakan. Ya, dia Tuhan yang menciptakan kita. Jadi suka-sukanya Tuhan ya. Yang jelas semua itu dikerjakannya untuk memurnikan setiap umat Tuhan. Jadi kita harus masuk dulu ke masa pemurnian dan penyucian. Kita harus baca di Matius pasal yang ke-24 ya. Deru perang akan terjadi di mana-mana dan siksa berat akan terjadi bahkan yang belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti sebelum kedatangan Tuhan, mari kita buka ya, nggak bisa asal lewat saja. Roh Kudus menegurku, saudara. Haleluya, thank you Lord. Nah, kita buka Matius pasal yang ke-24. Nah, ini perikopnya khotbah tentang akhir zaman, ya. Bait Elohim akan diruntuhkan. Sesudah itu Yesus keluar dari bait Elohim lalu pergi. Maka datanglah murid-muridnya dan menunjukkan kepada bangunan-bangunan bait Elohim. Ia berkata kepada mereka, kamu melihat semuanya itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak satupun batu di sini akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya ini akan diruntuhkan. Nah, baru berikutnya, kalau saudara melihat di sini perikopnya apa? Permulaan penderitaan. Nah, jadi mari kita kembali ke pesan Tuhan menjelang tahun 2020. Nah, saya sudah beritahukan kepada saudara, jadi saya tidak terhutang ya.
Di mana menjelang tahun 2020 Tuhan sudah katakan, anakku sampaikan kepada seluruh umatku, jikalau ini awalnya permulaan penderitaan akan dinyatakan di seluruh bumi. Nah, kita baca ayat ketiga, ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Jadi ini ada deru perang ya. Jangan kamu gelisah. Sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Jadi deru perang belum kesudahannya, saudara. Ya, ini masih permulaan. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Sejalan kan dengan materai yang keempat? Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Zaman baru itu apa, saudara? Kita harus paham zaman baru yang Tuhan maksud itu di mana, ya? Nah, di sini dikatakan di ayat yang ke-9, menjelang zaman baru nanti, itu di saat dunia ini sudah benar-benar dikuasai di dalam satu peraturan, di dalam satu penyembahan, ya. Karena kita akan masuk ke zaman itu. Kita akan masuk ke zaman era yang baru, ya. Tatanan yang baru, pemerintahan yang baru. Itulah yang disebut dengan zaman yang baru. Jadi sebelum semuanya itu tiba, itu berhubungan dengan tanda chip nantinya, ya. Karena setelah ditanda chip itulah nanti zaman baru dimulai, ya. Nah, pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa. Dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Tadi dikatakan di Wahyu itu kalau sampai genap jumlah mereka yang akan dibunuh, sampai genap jumlah saudaramu yang akan dibunuh oleh karena kesaksiannya. Ya kan? Nah, di sini dikatakan pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Nah, pertanyaannya, apakah ini sesudah kedatangan Tuhan atau sebelum? Jadi kalau selama ini saudara berpikir ini setelah kedatangan Tuhan, itu pemahaman yang salah. Karena jelas-jelas tertulis di dalam Matius, kitab Injil, ya. Jadi berarti di sini kita harus belajar, jangan hanya telan bulat-bulat ya. Apa yang dikatakan oleh gembala atau domba yang Tuhan percayakan di zaman ini, ya. Tetapi baca Alkitab saudara supaya banyak pengertian dan pengetahuan. Karena telah banyak gembala-gembala yang berjalan atas karena doktrin organisasi masing-masing. Namun bagi kita yang menjadi gereja Tuhan, yang menjadi bait suci yang kudus, harus benar-benar memahami tentang pemberitaan-pemberitaan yang telah dibukakan bagi kita di dalam firman Tuhan, ya. Dan banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak orang yang akan murtad, artinya apa? Banyak nanti anak-anak Tuhan, bahkan banyak nanti Kristen itu sendiri yang tadinya mereka percaya sepenuhnya, tetapi karena peraturan-peraturan segala sesuatu nanti yang akan diberlakukan, nah ini mulai menyimpang. Karena mulai nanti mereka tidak mengenali, hikmat itu mulai hilang daripada mereka, ya. Karena Tuhan mau supaya kita tetap mendapatkan hikmat akan apa yang harus kita peroleh di zaman ini, ya. Nah, dan bahkan di sini dikatakan akan menyerahkan saudara mereka, ya. Akan banyak nanti kalau ada yang menolak. Bahkan yang di dalam Tuhan ini sendiri yang menerima, yang mengatakan, oh mereka ada di sana, mereka bersembunyi di sana. Ah, ini yang dikatakan menyerahkan itu, ya. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan
banyak orang. Nabi palsu itu seperti apa nanti? Ya. Yang jelas saya ingatkan saudara di sini. Nabi palsu yang dikatakan yang tidak sesuai dengan konteks firman Tuhan ini, yang menyesatkan saudara dengan pemahaman-pemahaman dunia, ya, yang menyesatkan saudara supaya saudara dengan cepat menerima segala sesuatu. Jadi perhatikan, jangan asal menerima segala sesuatu. Tanya Tuhan. Kalau engkau tidak bisa langsung mendengar suara Tuhan itu secara audible atau melalui suara lidah atau melalui hati, tanya orang-orang pilihan Tuhan yang Tuhan pakai di dalam karunia-karunia kenabian. Itu yang Tuhan pakai di zaman ini, ya. Nasihat bahkan itu tidak kita dapatkan dari para imam dan para tua-tua. Kenapa? Kenapa orang yang bijak-bijak sana ini di dalam dunia? Kenapa orang yang berhikmat di dalam dunia ini kita tidak akan mendapatkan nasihat dari mereka di akhir zaman? Karena salahnya posisi mereka selama ini yang menempatkan posisi mereka yang tertinggi di dalam segala jawatan. Sebab Tuhan mau kelima jawatan harus berdiri, harus ada yang menasihati antara yang satu dengan yang lain. Tetapi di zaman ini yang berdiri hanya satu, yaitu hanya gembala di dalam dunia, ya. Kalau gembala di dalam surga yaitu kekal, ya. Nah, jadi karena dia merasa dia yang paling benar, dia yang harus didengarkan, makanya hikmat Tuhan ini akan tertolak. Karena sudah lebih besar pikirannya, sudah lebih besar keakuannya, gitu, ya. Nah, itulah makanya Tuhan tidak memakai mereka di akhir zaman ini. Tapi bagi mereka yang selalu merasa mereka yang benar dengan apa yang mereka terima. Karena banyak juga bahkan mereka bernubuat gitu. Tetapi tidak semua orang yang bernubuat akan mendapatkan wahyu. Wahyu itu hanya akan Tuhan berikan kepada orang-orang yang dipakai sebagai penyambung lidah antara Tuhan dengan umatnya, ya. Nubuat itu banyak disampaikan kepada hamba-hambanya. Tetapi kalau pewahyuan yang secara spesifik itu hanya akan Tuhan berikan kepada yang Tuhan percayakan di dalam karunia kenabian. Nah, tetapi banyak kita lihat gembala mengabaikan karunia kenabian, padahal sangat dibutuhkan di dalam pelayanan untuk menyelidiki segala sesuatu dan untuk memberitahukan apa yang sedang terjadi di muka bumi supaya domba-domba ini tidak tersesat, ya. Jadi kalau diantara kita yang mendengarkan ini ada gembala atau gembala lah tepatnya, tolong ya, supaya lebih peka lagi dengan apa yang Tuhan kerjakan dalam karunia-karunia roh di dalam pelayanan masing-masing. Kalau Tuhan pakai karunia kenabian, dukung mereka, ya. Karena itu yang kita butuhkan di akhir zaman, suara Tuhan. Karena itu akan dikerjakan, secara audible akan dikerjakan. Kalau ada yang menyangkal ya terserah mereka lah, ya kan gitu kan. Nah, oke. Banyak nabi palsu dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Nah, yang kita tahu kasih semakin dingin itu sebelum kedatangan Tuhan, ya toh. Nah, tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jelas? Sesudah itu, sesudah siksaan itu, sesudah segala kejadian itu, sesudah orang-orang kudusnya benar-benar terbunuh, barulah kesudahannya. Nah, jadi saudara nanti bisa lanjut di ayat yang ke-15, saya hanya baca perikopnya ya. Di sini dikatakan siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Berikutnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Nah, disinilah dikatakan di ayat ke-29. Jadi siksaan berat tadi ini adalah siksaan yang belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti akan kita alami siksaan-siksaan yang berat. Bahkan di sini dicatat belum pernah terjadi di muka bumi. Berarti lebih berat dari penyiksaan yang dilakukan oleh Saulus zaman dahulu, ya. Jadi siap-siap, persiapkan dirimu akan hal itu, ya. Jangan takut, ini harus kita hadapi, ya.
Jangan sekarang di saat dipaksakan untuk menerima segala sesuatu. Aduh gimana ini Bu? Nanti aku gak bisa kerja. Nanti aku begini, nanti aku begitu. Lah, ini masa training. Kenapa harus takut? Jangankan gak bisa kerja. Kalau menolak. Hari itu, di saat itu sudah benar-benar ketetapan daripada chip itu. Membeli dan menjual pun gak bisa. Dengan kata lain, mati kelaparan. Ya kan? Tapi harus mempersiapkan diri. Ya kalau memang harus mati untuk kemuliaan Tuhan, ngapain takut? Tubuh ini saja yang akan binasa. Jadi jangan menyayangkan segala apa yang kamu punya. Kalau itu memang benar-benar melanggar dari apa yang Tuhan firmankan. Nah ini saudara, kita digiring untuk seperti masa percobaan. Ya, karena tanda chip itu akan datang. Oke, nanti kita bahas ke sana. Nah, di sini lagi dikatakan kedatangan anak manusia perumpamaan tentang pohon ara. Jadi sebelumnya akan ada siksaan yang berat sebelum kedatangan anak manusia. Nah, ayat ke-29. Segera sesudah siksaan pada masa itu. Jadi segera sesudah siksaannya, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan tergoncang. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit dan semua bangsa di bumi akan meratap dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dengan meniup sangkakala yang dahsyat bunyinya, dan mereka akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung langit yang satu ke ujung langit yang lain. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikianlah juga jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah diambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya ini terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga tidak dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ya. Jadi kita bisa menyimpulkan jikalau kedatangan Tuhan tiba setelah apa? Setelah siksaan berat melanda bumi. Ya. Jadi persiapkan dirimu. Sudah banyak kita yang terlalu lama hanya menerima khotbah-khotbah kemakmuran dengan apa? Yang penting kita persiapkan hidup kita. Kita mengasihi, kita memberi, kita melakukan apa yang baik. Karena Tuhan tidak akan membiarkan kita jatuh ke dalam penganiayaan. Kita tidak akan mengalami penganiaya berat itu sebelum Tuhan datang. Jadi itu akan terjadi, aniaya dan siksa berat itu akan terjadi setelah Tuhan datang. No, ini jelas dicatat di dalam Matius 24. Ya. Kalau kedatangan Tuhan itu tiba setelah masa aniaya tiba di dalam bumi. Dan ini kalau kita baca ya, kita bisa buka di Zakaria. Tadi dikatakan di sini matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya. Nah, ini ada di Matius di Wahyu tadi ya, di Wahyu pasal ke-6 itu, baca semua. Ini ada ya. Nah, jadi kita tahu di materai keberapa Tuhan datang. Karena ini ada pemberitaannya, ini ada di Wahyu pasal yang ke-6 tadi. Dilanjut nanti ke Wahyu pasal yang ke-7, ke-8 dan seterusnya ya. Nah, saya juga kembalikan kita ke Zakaria. Di Zakaria pasal yang ke-13. Ini sepertinya mengalir saja ya. Topik saya tadi Yesaya. Nah, di Zakaria pasal ke-13 ayat yang ke-7. Di sini perikopnya, pedang menimpa umat baru. Nah, umat baru itu siapa? Nah, kita ya. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Luar biasa kan? Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku. Di sini siapa gembala Tuhan? Domba-domba yang dipercayakan untuk menggembalakan umatnya, yaitu orang-orang kudusnya ya. Terhadap orang yang paling karib kepadaku, siapa? Para nabinya. Haleluya. Apa yang akan terjadi dengan mereka? Ini seru ini ya. Nah, demikianlah firman Tuhan semesta alam.
bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Ya, bunuhlah. Jadi sebenarnya kalau kita dengar ngeri banget bahasanya. Karena memang orang-orang kudus nanti akan dibawa. Akan banyak nanti hamba-hamba Tuhan. Sebelum masa aniaya itu pun akan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan Tuhan bawa pulang. Jadi dari sekarang aku sampaikan kepada saudara, jangan kaget jikalau tiba-tiba ada yang kita kenal hamba-hamba Tuhan tiba-tiba mati gitu ya kan. Nah ini dengan pedang itu. Dengan pedang. Pedang itu bukan pedang manusia ya. Jadi Tuhan itu sendiri yang menyatakannya ya. Nah jadi kalau ada hamba-hamba Tuhan atau para karunia-karunia nabi yang tiba-tiba meninggal di zaman ini, jangan kaget. Yang ada kita yang masih tertinggal, kita harus katakan, wow, ini sepertinya sudah sangat nyata, sudah sangat jelas gitu. Orang-orang kudusnya, karena dikatakan kan sampai genap jumlah saudaramu yang akan terbunuh karena kesaksian. Nah, jadi di sini katakan, bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Maka di seluruh negeri demikianlah firman Tuhan, 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Hati-hati ya. 2/3 daripadanya akan dilenyapkan. Mati binasa, tetapi 1/3 daripadanya akan tinggal hidup. Ini berbicara apa? Manusia akan tinggal sedikit di muka bumi. Ini akan banyak kejadian-kejadian melalui penghakiman-penghakiman, pencobaan-pencobaan di muka bumi. Banyak kematian-kematian. Ya, jadi jangan heran. Ini masanya telah dimulai. Jumlah manusia akan semakin sedikit ya. Aku akan menaruh yang 1/3 itu ke dalam api dan memurnikan mereka seperti orang memurnikan perak. Aku akan menguji mereka seperti orang menguji emas. Mereka akan memanggil namaku dan aku akan menjawab mereka. Aku akan berkata, mereka adalah umatku, dan mereka akan menjawab, Tuhan adalah Elohimku. Ya, jadi ini di masa pemurnian, di masa segala sesuatunya aniaya itu sebenarnya masa pemurnian. Ya, jadi jangan heran, jangan kaget. Kalaupun terjadi dan kita alami apa yang sedang terjadi sekarang dan apa yang akan datang, itu adalah pemurnian. Ya, itu penyucian. Jadi tidak usah takut untuk menghadapi itu. Intinya kita harus tetap tahu kalau memang kita harus mati di dalam kebenaran, maka kehidupan kekal akan menjadi bagian kita. Nah, di sini juga nanti saudara bisa baca Jefanya pasal yang pertama ya. Nah, ini juga tentang pemurnian. Pasal yang pertama ini judulnya penghukuman pada hari Tuhan. Karena terlalu panjang kita baca. Nanti saudara baca di rumah. Apa yang saya sampaikan itu saudara pelajari ulang. Dari Wahyu pasal ke-16 ke Matius pasal yang ke-12, ke Zakaria pasal ke-13, ke Jefanya pasal yang pertama. Nah, yang sebenarnya tadi Tuhan bukakan Yesaya pasal yang ke-24. Ya, Yesaya pasal yang ke-24. Ini sudah panjang, tetapi saya akan kembalikan lagi tentang bagaimana tentang sampar ini. Ya, ini topik kita. Jadi tadi kita mengalami ini semua sebelumnya Tuhan telah terlebih dahulu membukakan melalui nubuatan-nubuatan. Ya, jadi Tuhan telah bukakan. Makanya saya sendiri tidak heran di saat sampar ini sampai ke seluruh bumi, banyak orang yang meninggal. Tidak heran lagi kalau sedih tetap sedih. Tapi memang sudah diberitahukan, berarti harus terjadi di muka bumi. Kenapa harus terjadi? Karena firman harus tergenapi. Masa pencobaan di muka bumi harus terjadi. Karena kalau masa pencobaan tidak terjadi, tidak selesailah penggenapan daripada kitab Wahyu. Tidak selesailah bumi ini, sementara bumi ini harus selesai. Nah, jadi ini kita sudah masuk di mana zaman akhir zaman ini, bumi ini akan segera digulung ya. Nah, jadi sebelum bumi ini digulung, terjadilah segala sesuatu. Apakah hanya akan sampar saudara? Oh tidak, masih banyak lagi. Tapi saya beritahukan kepada saudara, penggenapan firman Tuhan harus terjadi. Namun melalui apa kita harus tahu. Nah, kalau kita lihat di zaman ini ya, dengan sampar ini, saudara pernah nggak bertanya-tanya, itu apa Tuhan turunkan dari sorga seperti itu penyakit? Tidak.
Tuhan tidak akan memakai tangannya untuk mencobai umatnya, ya. Nah, jadi apakah itu turun dari muka bumi? Tidak. Tetapi melalui apa dan siapa? Nah, di sini kita harus berhikmat menghadapi. Di saat pencobaan datang ke dalam bumi, maka kita jangan jatuh ke dalam pencobaan itu dengan kita jadi kecewa, ya. Dengan kita jadi takut. Jangan takut. Saudara harus kuat. Kalaupun memang harus kena COVID dan mati karena COVID, saya katakan dibandingkan nanti kena aniaya, bagus sekarang saudara pulang karena COVID ini, ya kan? Karena apa? Aniaya berat nanti, saudara dikejar-kejar. Nah, di saat ini terjadi, ini melalui apa? Tuhan pernah bukakan kepada saya supaya saudara berhikmat, ya. Nah, saya pernah tanyakan bagaimanakah sampar ini atau virus ini bisa berjalan. Nah, ini sebenarnya buatan tangan manusia. Ya. Tetapi siapa? Kita tidak tahu siapa. Yang jelas ini semua terjadi oleh karena pemikiran-pemikiran daripada mereka-mereka yang jauh lebih tinggi yang hendak menguasai bumi. Ya. Jadi hati-hati, jangan jatuh ke dalam pencobaan. Makanya pernah saya sampaikan, ini kita masuk ke dalam masa pencobaan, tetapi jangan mau menjadi bahan percobaan. Nah, pernah nggak saudara berpikir, kenapa virus itu begitu gampang diberikan nama? COVID-19, varian Delta, Delta plus, apalagi. Nah, kenapa nama-namanya itu bisa dengan gampangnya disebutkan? Ya. Ada apa? Nah, yang ada penanggulangannya yang dicari. Sumbernya yang kita dengar di dalam pemberitaan, ada nggak penyelidikan tentang sumber-sumbernya ini dari mana saja? Yang ada kita dengar hanya pemberitaan tentang penanggulangannya melalui segala sesuatu. Ya, saudara sudah bisalah menyebutkan di dalam hati, ya kan? Nah, yang menjadi pertanyaan sekarang, jadi kita sudah tahu nih, ya. Dan saya pernah tanya kepada Tuhan, Tuhan bagaimana cara virus ini disampaikan ke seluruh bumi? Sangat banyak caranya, sangat banyak. Tetapi terlebih melalui udara. Jadi saudara hati-hati, ya. Nah, makanya berhikmat. Memang akan banyak yang disemprotkan melalui udara. Itu sesuai dengan apa yang Tuhan sampaikan. Saya tidak melihat, saya tidak tahu, tetapi Tuhan katakan demikian. Ya, begitulah karena Tuhan yang melihat, ya. Nah, berikutnya penanganan kita. Apakah tepat kita memakai masker? Tepat. Dan Tuhan juga menyampaikan itu tepat. Karena dia dari udara, maka itu kita hirup. Jadi supaya kita tidak menghirup, kita harus benar-benar steril. Dan memang benar, ya, kita harus steril, ya. Nah, jadi di saat kita keluar rumah, ada baiknya kita memang menutup hidung kita. Karena itu sedang berjalan, ya. Nah, jadi tidak salah juga kalau kita tetap memakai masker. Ini harus berhikmat, ya. Nah, sekarang tentang penanganan dan tentang penerapan yang sedang terjadi. Di sini dulu sebelum penerapan itu dilakukan, saya pernah bermimpi dan saya sudah sampaikan kesaksian sebelumnya. Itu sekitaran bulan 3 2020. Saya dikejar-kejar oleh orang-orang yang berpakaian tentara dan orang-orang yang berpakaian baju medis. Ini belum ada berbicara tentang segala sesuatu, ya. Belum berbicara tentang suntikan, ya. Nah, jadi saat itu saya berlari. Saya lari dan saya tidak mau, gitu. Saya katakan, saya tidak mau, saya lari. Tapi saya tahu saya mau disuntik, gitu. Tapi saya lari. Nah, waktu saya terbangun saya bingung, apa sih itu? Gitu, ya kan. Nah, dan saya tidak tahu apa hubungannya dengan COVID-19. Karena memang, coba saudara kembalikan. Bulan 3 2020 belum ada disinggung masalah penerapan itu, ya kan. Nah, akhirnya di saat mulai dicanangkan akan dilaksanakan, banyak yang bertanya. Dan banyak yang menghubung-hubungkan itu ke chip 66. Saya bilang, oh enggak.
Itu belum lah gitu, karena nggak mungkin kan gitu. Dan lagian masa sih melalui cairan, nggak mungkin. Jadi saya masih menghalalkan segala sesuatu gitu. Anak kecil aja dulu kita kan dikasih imun gitu kan. Nah ya bisa saja ini terjadi. Jadi saya masih memakai logika. Tapi satu waktu itu karena saya tidak bertanya kepada Tuhan ya. Nah makanya perlu saudara bertanya kepada Tuhan. Seperti yang saya bilang, kalau saudara tidak mendengarkan suaranya, tanya kepada orang-orang yang memang Tuhan pakai langsung mendengar suaranya ya. Nah, saya berdoa, saya diingatkan akan hal itu. Nah, terus tiba-tiba saya sadar. Nah, ini saya diingatkan ya, jadi saya nggak bertanya langsung. Waktu saya diingatkan tentang hal itu, akhirnya saya memberanikan diri untuk bertanya, Tuhan apa sebenarnya itu gitu. Nah, Tuhan hanya katakan, anakku sampaikanlah kepada seluruh umatku, jikalau itu tidaklah baik bagi bait suci. Hanya itu saja. Terus saya bilang, Tuhan apa kaitannya dengan chip 666? Apakah ada? Tetapi Tuhan katakan, kalau itu untuk saat ini belum. Ya. Nah, namun kan kita tidak tahu di berikutnya. Karena akan ada berapa tahap yang akan kita lalui. Ya. Nah, dan saya tidak katakan apakah di tahap berikutnya itu pasti atau tidak, saya tidak tahu. Bagaimana nanti penerapan tanda chip 66 ini, nanti Tuhan akan bukakan bagi kita dengan hikmat yang akan Tuhan berikan. Yang jelas, yang Tuhan sampaikan, karena memang banyak saudara yang bertanya ya. Nah, dan itu memang saya tutup selama beberapa bulan. Bahkan saya merasa tertampar dengan postingan kawan-kawan yang mereka dengan lantang dan berani memberitakan sementara saya bersembunyi di balik selimut ya kan. Nah, jadi saya menjadi seorang pengecut hari itu. Saya hanya memberitahukan sedikit, tapi saya tidak membukakan banyak, sementara banyak yang saya ketahui gitu. Nah, jadi saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Itu tidak akan baik bagi bait suci. Dan yang Tuhan bukakan akan berefek. Dan efeknya ini bukan dalam jangka waktu yang dekat yang akan kita terima, tetapi akan berefek setelah hitungan tahun, bahkan akan ada setelah 2 tahun atau 3 tahun atau berikutnya. Itu yang Tuhan sampaikan efeknya gitu ya kan. Nah, jadi disitulah saya Tuhan gimana ini gitu ya kan, pergumulan besar. Pada akhirnya saya bermimpi. Saya bermimpi ada seorang anak gadis berteriak-teriak, jangan terima suntikan itu, jangan terima suntikan itu. Wow, apa ini gitu. Akhirnya saya berdoa. Di waktu saya berdoa, Tuhan katakan, anakku, bukankah aku telah berfirman kepadamu? Bukankah engkau telah mengetahui kebenaran? Sampaikanlah. Engkau mengetahui kebenaran itu, sampaikanlah kepada mereka. Sebab inilah ujian daripada mereka. Sebab akan tiba saatnya tanda bilangan itu akan datang ke dalam dunia, kata Tuhan. Nah, jadi artinya di situ apa? Ini kita digiring, dibawa untuk ujian. Jadi di sini saudara seperti di training untuk menghadapi masa yang akan datang. Tuhan melihat di sini, ini saja kamu sudah takut gitu. Terlebih nanti ke depannya. Hanya masih dilarang ke sana kemari kamu sudah takut gitu. Nah, bagaimana nanti ke depan? Bukan hanya dilarang ke sana kemari, membeli dan menjual akan dilarang, ya. Yang ada kita akan dikejar, bahkan yang ada kita harus lari dan bersembunyi. Jadi di mana kita yang beriman? Ini aja kayak kemarin, Kak. Dulu dia katakan, oh kalau dilarang nggak bisa kemana-mana, oke nggak masalah itu bagiku, Kak. Katanya biarkan aku di sini. Tapi kemarin dia nelpon, gimana itu gini. Wah, segitu aja imanmu, kamu sudah takut. Gimana nanti karena kita akan menghadapi aniaya? Belum lagi jari-jari tangan kita ini harus dipotong. Saya sampai katakan demikian ya. Belum lagi kita nanti akan dipukuli. Nah, jadi ini aja kita sudah menyangkal, ini saja kita sudah tidak berani. Jadi selidiki iman saudara ya. Nah, supaya kita tetap diselamatkan. Tetapi percayalah, karena ini belum masanya, tapi menuju masanya. Tapi bukan berarti saya katakan ini belum, saudara jadi berleha-leha.
Kita tidak tahu, entah itu bisa saja dalam waktu sebulan, 2 bulan, kita tidak tahu ya. Jangan karena saya katakan belum, oh berarti masih ada 10 tahun lagi masih bisa saya bersantai-santai. Oh jangan. Saya katakan di pertama kedua ini oke, aman. Dan itu pun sebenarnya sudah tidak aman ya, secara fisik sudah tidak aman ya. Nah, apalagi berikutnya dan yang lebih luar biasanya ya. Kenapa harus lebih daripada sekali? Dan kenapa harus dipaksakan? Bukankah saudara nggak bertanya-tanya? Saya buka artikel-artikel dari luar negeri. Banyak loh mereka yang tidak menerima, banyak ya. Apalagi kita yang mempunyai hak asasi ya. Jadi jangan hanya melihat, tapi memang akan banyak yang akan ditutup ya. Di sini saudara harus bersekutu kepada Tuhan, benar-benar biarkan informasi itu saudara terima hanya daripada Tuhan ya. Karena media akan menutup segala sesuatunya, tidak akan membukakan. Saya sih prinsipnya ini saja. Tuhan katakan tidak baik bagi bait suci. Saya tidak mau sesuatu yang saya tidak ketahui akan masuk ke dalam tubuh saya ya. Nah, dan berikut Tuhan katakan akan ada gelombang panas di seluruh penjuru bumi. Pemanasan global akan terjadi ya. Pemanasan global akan terjadi. Nah, apa hubungannya dengan segala sesuatu yang penerapan itu, saudara? Saya tanya Tuhan, kenapa Tuhan? Apa sih sebenarnya hubungannya tentang pemanasan global dengan apa yang diterapkan saat ini gitu. Jadi Tuhan bukakan sel-sel darah kita ini, jaringan-jaringan tubuh kita ini benar-benar dibentuk oleh Tuhan itu sendiri ya. Jadi kalau ada sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita yang tidak kita kenali, bahkan penelitiannya tidak maksimal 100%, bahan kita ini akan menjadi percobaan. Nah, satu hal di saat Tuhan katakan itu tidak baik, tandanya sangat simpel. Kalau itu baik ya, di sini makanya hamba Tuhan harus berhikmat. Kalau itu baik tidak akan ada korban. Pertanda itu tidak baik hanya sebagai uji coba, maka akan ada korban. Jadi saya berani perkatakan di sini ya. Nah, di saat Tuhan katakan itu tidak baik, saat itu saya bilang, oh berarti kalau itu tidak baik nanti akan ada efek. Yang cepatlah dulu ya, janganlah dulu seperti yang Tuhan katakan nanti ini akan ada efek, imun akan semakin lemah di tahun-tahun berikutnya ya. Jadi saya juga tidak akan heran kalau seandainya nanti ini semua akan terjadi bisul atau cacar yang tiba-tiba, saya tidak heran lagi ya kan. Nah, jadi saat Tuhan katakan kalau ini tidak baik, saya minta tanda gitu. Ternyata benar ya. Kalau itu baik, Tuhan katakan bagi bait suci artinya tubuh kita secara jasmani lah dulu ya. Kalau itu baik bagi tubuh kita secara jasmani, itu akan berbicara global. Artinya tidak ada korban, ya, tidak menjadi percobaan. Yang cocok oke, yang nggak cocok game over. Nah, waktu saya mendengar berita itu, oh benar. Disitulah yang menguatkan dan meneguhkan hati saya dan menyampaikan bagi kita semua, ya. Nah, jadi seperti apakah itu nanti akhirnya di dalam tubuh yang Tuhan bukakan ya. Nah, itu akan menjadi seperti sesuatu yang asing di dalam darah kita, di dalam jaringan kita ya. Jadi jaringan di dalam tubuh kita ini seperti akan melemah. Saya tidak tahu bentuknya seperti apa karena saya itu bukan ahli di dalam sel-sel atau apa ya. Pokoknya yang Tuhan katakan kalau itu akan menjadi sesuatu yang asing di dalam jaringan tubuh kita yang akan melemahkan kita nantinya ya. Nah, sehingga akan mengakibatkan panas di dalam tubuh. Nah, jadi itu saya tidak tahu apakah dia akan bisa nanti jadi berkumpul kalau memang udah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali lebih itu ya kan. Nah, akan berkumpul kita tidak tahu. Dia akan berupa apa di dalam tubuh. Karena pola makan yang salah saja kita bisa batu ginjal loh. Bisa ada batu dalam tubuh. Ya, bisa ada batu dalam empedu. Apalagi kita yang memiliki zat besi di dalam tubuh ya. Jadi jangan heran kalau segala sesuatu bisa jadi logam di dalam tubuh saudara, ya kan? Jangan heran, ya. Hanya itu yang Tuhan bukakan. Dan akhirnya di saat pemanasan global itu terjadi karena gelombang panas ya. Saya tidak tahu gelombang panas itu apa
apa nanti dan seperti apa. Namun setelah saya pelajari, saya temukan. Nah, di saat gelombang panas itu terjadi, maka tubuh itu akan merespon gelombang panas tersebut. Jadi akan gampang terkena penyakit. Nah, kalau kita selidiki penyakit-penyakit, itu efeknya apa? Panas kan? Nah, kalau ada infeksi entah dimanapun panas, ya kan? Akan demam. Nah, tubuh pun akan seperti itu di saat gelombang panas itu sudah ada di dalam bumi. Nah, jadi saya tidak heran kalau nanti akan banyak orang yang karena gelombang panas ini ya, yang akan menderita banyak penyakit gitu. Kanker lah, bisul lah, cacar lah, nggak heran lagi saya, ya kan? Karena apa? Jaringan-jaringan tadi sudah tidak jaringan-jaringan yang murni lagi, yang berasal daripada Kristus ya. Itu saja yang Tuhan bukakan. Nah, jadi apa sih gelombang panas itu gitu? Seperti apa itu nanti Tuhan gitu. Ternyata setelah saya lihat, saya banyak menonton gitu, saya pelajari, pertama saya temukan senjata Amerika untuk membubarkan kerumunan-kerumunan yang dianggap meresahkan lah gitu ya. Itu mereka ditembakkan dengan senjata yang mengeluarkan gelombang panas. Dan itu kalau nggak salah gelombang panasnya 928 atau 920 kHz ya. Nah, itu hanya 900 sekian gelombang panas yang akan dikeluarkan untuk membubarkan ini ya. Nah, penerapan daripada 5G sudah sedang berjalan. Karena teknologi harus semakin besar ya. Nah, 5G setiap satu unit itu mengeluarkan gelombang 20 atau 28 lah gitu ya. Saya lupa ya. Kilohertz. Nah, coba kalau di dalam satu mall itu berapa orang yang pegang gadget dan wifi? Satu unit tadi 20. Coba, alangkah panasnya dunia ini. Sedangkan handphone yang sekarang saja kita pakai ya yang 4G, itu sudah sangat sakit kepala. Makanya saya kadang tidak tahan ya, sering sakit di kepala saya dengan kalau terlalu banyak megang handphone. Jadi kalau SMS saudara banyak yang tidak saya jawab, mengertilah. Karena kadang juga konseling orang mau sampai sejam 2 jam gitu ya, satu orang gitu. Dan karena memang itu sudah pekerjaan yang Tuhan berikan kepada kami harus mau ya. Nah, jadi di saat 5G sudah diterapkan nanti di seluruh dunia, jangan heran kalau sudah mulai perlahan-lahan gelombang panas itu akan terjadi di muka bumi ya. Nah, jadi di sini kita harus berhati-hati. Jadi saya sampaikan kalau memang ada yang sudah terlanjur ya, dari sekarang makan makanan sehat lah. Jangan makan segala makanan yang memicu panas ke dalam tubuh. Karena itu nanti akan panas di dalam tubuh saudara ya. Jadi dari sekarang kurangi yang namanya makan cabai, lada, segala yang panas-panas lah ya. Nah, padahal sebenarnya terkadang penting juga yang panas ini, jahe ya kan, buat minuman, bandrek untuk batuk ya kan. Nah, namun saya sarankan jagalah pola makan supaya tidak batuk, supaya tidak demam. Jaga pola makan, makan rebus-rebusan, makan yang sehat-sehat ya. Kurangi makan gula dan garam, jangan terlalu banyak. Itu yang Tuhan sampaikan ya. Nah, dan berikutnya jangan lagi, stop sampai di sini ya. Stop. Jangan takut. Kalau hanya masih pengancaman saya, kenapa sih hidup mau diancam-ancam? Ya kalau dikatakan kamu harus lepas dari pekerjaan atau gimana, ya wes. Lakukan apa yang bisa kamu kerjakan, asalkan cukup makan dan pakaianmu. Itu harus menjadi prinsip. Jangan pula ada prinsip dalam kita, ya kalau aku nanti nggak kerja, aku nggak bisa beli mobil, aku nggak bisa gini, aku nggak bisa gini. Asalkan cukup makan dan pakaian, Tuhan masih berdaulat. Tuhan berdaulat kok. Karena kita belum ditandanya ya. Jadi masih akan diloloskan dan dibebaskan. Saya percaya itu Tuhan akan mengerjakannya. Namun Indonesia harus berhikmat ya. Kita warga Indonesia harus berhikmat. Kadang kan dipikir yang satu dari Cina, yang satu dari Amerika. Nah, yang satu dari mana? Nah, bagaimana uji klinisnya ini? Iklim mereka berbeda. Nah, pola makan mereka berbeda, darah mereka berbeda. Ya.
Kita yang dikenyangkan dengan nasi, mereka dikenyangkan dengan roti. Nah, bagaimana penelitian itu? Apa cocok ke darah kita? Itu aja sih. Simpel aja kita pikirkan, ya kan? Nah, dan lagi kenapa harus berbeda-beda, ya? Nah, itu saudara harus berpikir jauh ke sana. Jangan asal-asal saja, ya. Comot ayat sana sini, tunduklah kepada pimpinan segala macam, ya. Kita harus meniru Sadrak, Mesak, Abednego. Oh, iman yang luar biasa, ya. Coba, mereka juga punya peraturan pemerintah, ya. Di saat itu Raja Nebukadnezar memaksa mereka untuk tunduk. Ini peraturan. Jadi saudara-saudara, ingat ini peraturan yang diterapkan kepada seluruh masyarakat saat itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego? Coba, apa yang mereka lakukan? Mereka tidak tunduk. Berarti mereka pembangkang dong. Karena mereka tahu apa yang baik, apa yang tidak. Jadi kita juga harus tahu apa yang baik, apa yang tidak, apa yang pantas dan apa yang tidak. Gitu ya. Jangan telan bulat-bulat aja segala sesuatu. Nah, gitu harus berhikmat saudara. Ya, pergunakan apa yang menjadi hakmu. Karena itu juga ada hukumnya kok. Nah, jadi apa yang mereka katakan? Ini iman mereka harus kita tiru ya. Kami tahu Tuhan kami bisa menyelamatkan. Bahkan di sana dikatakan apa? Bahkan sekalipun tidak gitu. Artinya sekalipun Tuhan tidak menyelamatkan mereka, tidak mengeluarkan mereka dari sana, mereka tetap tidak akan tunduk. Luar biasa kan? Nah, jadi sekarang pun saudara harus seperti itu. Sekalipun harus keluar, ya udah. Yang jelas Tuhan tidak akan membiarkan. Tuhan akan menyelamatkan, Tuhan akan menolong. Ya, kalau itu saja saudara sayangkan. Itu tandanya belum siap meninggalkan dunia mengikut Tuhan. Masih ada kekhawatiran, masih ada ketakutan. Jangan takut ya. Nah, jangan banyak bertanya, oh gimana Bu? Gembala kami kan bilang gini-gini, kami dipaksakan gini. Ya kan mereka juga hamba Tuhan. Saya sudah ingatkan, kalau di zaman ini, siapa imam? Siapa hamba yang benar-benar? Kita harus tahu perbedaannya. Ya. Jadi kita harus mengerti. Oke? Nah, itu dia tentang penerapan-penerapan supaya kita berjaga-jaga, ya. Bukan Tuhan tidak berfirman supaya kita tidak menyesali nanti. Bukan Tuhan tidak berfirman, tetapi kitalah yang kurang mendengarkan segala sesuatunya. Haleluya. Jadi harus mendengarkan, harus berhikmat. Kalau memang dari voting ya, suara terbanyak, kita harus mengambil suara terbanyak, kan yang lebih banyak yang menerapkannya. Jadi ya kita harus itu yang benar gitu. Nah, jangan salah, yang ke surga itu saudara walah sangat sedikit. Sangat sedikit. Saya beritahukan kepada saudara, sangat sedikit. Waktu diberikan penglihatan akan hal itu, seandainya bisa membandingkanlah dulu sesuai dengan hitungan yang aku hitunglah dulu, yang penglihatanku lah dulu ya. Dibandingkan mereka yang selamat dengan yang tidak selamat itu. Kalau saya melihat perbandingan mereka waktu di masa penghakiman, karena diperlihatkan saat itu ya. Saya melihat mereka yang melakukan kebenaran itu paling 0, sekian persen daripada seluruh penduduk bumi. Itu sesuai dengan apa yang aku lihat ya. Jadi sangat sedikit. Jadi jangan heran kalau memang hanya sedikit yang menerapkan dan melakukan apa yang Tuhan mau. Dan jangan heran di saat saudara taat, saudara dikatakan bodoh, saudara dikatakan gila, saudara akan disingkirkan, saudara akan dijauhkan, bahkan sanak saudara. Jangankan sanak saudara, yang suami istri pun di zaman ini akan digoncang. Jadi ini kita masuk ke zaman pemurnian ya. Saudara dan saya, kita semua akan digoncang melalui apa? Melalui suami digoncang, melalui istri digoncang, melalui anak-anak digoncang, melalui pekerjaan digoncang, melalui tetangga kita akan digoncang semuanya. Jadi jangan heran ya. Tetap setia di dalam Tuhan. Berhikmat, ini zamannya saudara harus mengenali segala sesuatu. Lihatlah zaman, kata Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan perumpamaan tentang pohon ara. Jikalau tunasnya sudah mulai melembut, berarti musim-musim
semi itu, kering itu akan datang. Jadi di saat iman orang mulai runtuh, ya, berarti Tuhan udah mau datang. Karena apa? Ini zaman pemurnian, banyak orang nanti yang akan runtuh. Banyak orang nanti yang akan gagal, ya. Bahkan banyak yang akan murtad seperti yang tertulis di dalam Matius tadi. Jadi jangan murtad saudara, ayo maju, ya. Jikalau kita harus lari nanti ke gunung, ayo kita lari ke gunung, ya. Tapi jangan tolaklah segala sesuatu supaya nggak bisa dideteksi kita nanti, ya. Karena akan gampang kita nanti kena deteksi dengan semuanya itu. Karena tanpa saudara sadari, semua data-data telah masuk. Berhikmat saudara, ya. Jadi bukan Tuhan tidak bukakan, Tuhan bukakan. Cuman ini kadang yang menunda-nunda. Jadi ampuni aku Tuhan dengan penundaan. Tadi aku udah bilang udah mau tarik selimut, udah mau tidur, sudah mau posisi enak, ya kan. Anakku beritahukan, jangan menunda-nunda segala sesuatu. Dan di sini juga saya mau mintakan kebersamaan bagi kita semua. Banyak pesan-pesan juga yang mau saya sampaikan kepada para hamba-hamba Tuhan untuk minta kerjasamanya supaya pesan itu sampai kepada mereka, ya. Gak usah takut, jangan takut akan dunia, takutlah akan Tuhan, ya. Karena memang kalau kita menyampaikan pesan ke hamba Tuhan, yang ada apa? Siap-siaplah kita untuk dikatakan gila. Siap-siaplah kita untuk ditolak. Siap-siaplah akan ada pengumuman. Telah datang pemberontak-pemberontak. Karena apa? Oh, jangan pernah memberikan nasihat kepada gembala, kepada hamba Tuhan. Jangan pernah. Nah, itu prinsip daripada orang-orang yang mereka telah merasa benar. Makanya tidak heran kita kalau Tuhan tidak bukakan pewahyuan-pewahyuan yang khusus. Nah, jadi kalau saudara katakan, gembala kami bilang bisa kok Bu, bahkan jemaat itu diarahkan. Oke, karena apa pewahyuan itu tidak dibukakan? Mereka hanya dibukakan untuk memberitakan ini. Tapi kalau untuk segala sesuatu yang tidak tertulis, yang menyangkut tentang kehidupan, ya, yang segala tanda, itu dibukakan kepada orang-orang yang memang benar-benar dikhususkan untuk hal itu, ya. Jadi gembala saudara hanya akan memberitahukan tentang apa yang tertulis, dituliskan, ya. Jadi tentang apa yang tidak tertulis namun harus dihubungkan tentang yang tertulis gitu, itu hanya dibukakan atau diwahyukan kepada orang-orang khusus. Jadi cari mereka, orang-orang yang khusus yang Tuhan pakai, ya. Supaya apa? Kita tidak tersesat. Haleluya. Oke, kita kembali ke pasal yang ke-24. Yesaya pasal yang ke-24. Karena ini tadi yang Tuhan hendak sampaikan, ya. Nubuat tentang akhir zaman. Jadi saudara catat Yesaya pasal yang ke-24. Kita berawal tadi dari Wahyu pasal yang ke-6. Nanti saudara lanjut ke-7 dan seterusnya. Bila penting selesaikanlah Wahyu itu, ya kan. Nah, baru Matius pasal yang ke-24, baru Zakaria pasal yang ke-13, Zefanya pasal yang pertama. Nah, baru Yesaya pasal yang ke-24. Ini semua berkesinambungan. Jadi saudara harus membaca, ya. Jangan malas supaya ada pengertian dan pengetahuan, ya. Kalau kita malas, ya tidak akan bertambah-tambah pengetahuan dan pengertian kita. Sementara Tuhan sudah mau datang, kita nggak tahu. Loh, kok Tuhan udah datang? Aku nggak tahu. Itu supaya tidak tertidur, supaya kedatangan Tuhan itu tidak bagi kita tidak seperti pencuri. Karena kedatangan Tuhan seperti pencuri itu bagi orang-orang yang gelap, artinya yang tidak bersiap-siap. Oke? Nah, nubuat tentang akhir zaman. Ini tentang segala apa yang akan terjadi di muka bumi. Bumi dihancurkan. Haleluya. Luar biasa. Gimana sih Tuhan ini kok menghancurkan bumi kan gitu. Tapi memang bumi harus selesai. Nah, itu saudara pegang. Bahkan saya sendiri udah terlalu lama sebenarnya dunia ini dengan segala kejahatannya, ya. Udah terlalu sabar Tuhan itu menghadapi manusia-manusia ini. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, akan membalikkan permukaannya dan akan menyerahkan penduduknya. Oh iya, tadi satu ada, saya lupa. Dikatakan tadi kalau kita kembali dulu. Saya diingatkan untuk membukakan ini, ya, yang di Zakaria.
Zakaria pasal yang ke-13. Nanti kelewat ya. Dikatakan di ayat yang ke-7, hai pedang, bangkitlah umat terhadap gembalaku. Bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bunuhlah gembala sehingga domba-domba tercerai-berai. Artinya, di saat orang-orang kudus Tuhan bawa, di saat orang-orang yang Tuhan pakai memberitakan kebenarannya, Tuhan bawa, maka domba itu akan tercerai-berai. Di sini tujuannya untuk apa? Memurnikan para domba. Karena terlalu banyak domba-domba itu hanya bergantung kepada manusia atau kepada gembala yang dipercayakan Tuhan, ya. Jadi tercerai-berai pun di sini itu ada satu tujuannya, yaitu menyucikan dan memurnikan. Jadi ini saatnya para domba-domba harus benar-benar mencari kebenaran itu dengan apa? Mengandalkan Roh Kudus, mengandalkan Tuhan, mencari kebenaran. Dengan apa? Segala kekuatanmu engkau harus cari. Saya katakan dengan kekuatan sekarang. Karena apa? Karena seringkali kita menyanyiakan kesempatan itu gitu. Kekuatan kita hanya bermalas-malasan ya. Jadi saatnya para domba harus benar-benar mencari kebenaran itu dengan mengandalkan Tuhan ya. Jadi tanpa ada gembala pun di dunia nanti yang akan menggembalakan saudara, saudara bisa berkemenangan. Karena apa? Ini dibaca tiap hari. Karena dengan inilah iman bertumbuh dan pengetahuan akan bertambah ya. Dengan pembacaan kitab suci, iman akan bertumbuh, pengetahuan akan bertambah. Jadi saudara harus benar-benar melakukannya. Jadi di saat nanti tercerai-berai dan masih ada di dalam dunia inilah intinya ya, di zaman itu, jangan khawatir. Ingatlah akan kitab Jefanya ini. Kalau itu hanya penyucian, pemurnian, di sana kita lebih dimurnikan lagi supaya layak. Berarti ada kesempatan toh. Nah, oke, kita kembali ke ayat yang ke kitab Yesaya pasal yang ke-24. Sesungguhnya Tuhan akan menanduskan bumi dan akan menghancurkannya, dan akan membalikkan permukaannya, dan akan menyerahkan penduduknya. Maka seperti nasib rakyat demikianlah nasib imam, seperti nasib hamba laki-laki demikianlah nasib tuannya, seperti nasib hamba perempuan demikianlah nasib nyonyanya. Jadi di sini nanti tidak pandang bulu segala kesakitan, kesusahan itu ya, sama semua. Mau tuan, mau nyonya, sama semuanya nanti. Seperti nasib pembeli, demikianlah nasib penjual. Seperti nasib peminjam, demikianlah nasib yang meminjamkan. Seperti nasib orang yang berhutang, demikianlah nasib orang yang berpiutang. Bumi akan ditanduskan setandus-tandusnya, dan akan dijarah sehabis-habisnya. Sebab Tuhanlah yang mengucapkan firman ini. Jadi Tuhan yang mengucapkannya. Saya pernah katakan, kalau firman Tuhan itu kudus dan kekal, jadi tidak ada yang diganggu gugat ya. Apalagi ini nubuat tentang akhir zaman. Nubuat tentang akhir zaman berarti masih berjalan sampai sekarang ya. Nah, bumi berkabung dan layu. Ya, dunia merana dan layu. Langit dan bumi merana bersama. Bumi cemar karena penduduknya. Sebab, karena apa semua ini bisa terjadi saudara? Saya telah bukakan itu di video sebelumnya. Kita bisa melihat. Sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan, dan mengingkari perjanjian abadi. Jadi saya ingatkan bagi kita saat ini, baca firman ini, baca hukum Tuhan, baca ketetapan Tuhan, jangan melanggar sekecil apapun. Lakukan itu sekalipun dunia mengatakan engkau bodoh, lakukan. Saya melakukan semua karena apa? Saya membaca ini. Dan saya mengingat Matius itu. Tidak ada satu iota atau satu titik pun yang ditiadakan dari hukum Taurat. Ya. Jadi barang siapa yang meniadakan dan mengajarkannya demikian, nah, akan ada sanksi yang dikatakan di dalam Matius itu. Jadi di sini jelas kita tahu kalau kenapa semua terjadi. Kenapa dunia ini harus game over.
Kenapa segala sesuatunya itu harus terjadi di muka bumi ini? Tuhan melihat bukannya manusia ini semakin kudus, bukannya manusia ini semakin mendekatkan diri. Kita lihat dari zamannya Rasul Paulus, bagaimana zaman ini. Apa semakin berjalan di dalam firman Tuhan, yang ada apa? Bahkan ada ketetapan yang telah diubah. Jadi itu sangat mendukakan hati Tuhan. Jadi hati-hati, jangan mengubah ketetapan Tuhan. Jangan berdasarkan, oh kan Paulus sudah katakan demikian. Nah, Tuhan Yesus katakan demikian. Nah, secara perkataan siapa yang kita pilih? Tuhan Yesus pastinya. Namun sesungguhnya Paulus dan Tuhan Yesus tidak pernah bertentangan. Paulus datang bahkan meneguhkan, ya, bukan meniadakan. Jadi jangan sok-sokan kita di zaman ini meniadakan ketetapan Tuhan sekecil apapun itu. Jadi di sini dikatakan bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang. Kita telah melanggar undang-undang. Ya. Apa itu undang-undang? Itu sangat banyak, ya. Bahkan dikatakan mengubah ketetapan. Ketetapan yang bagaimana? Baca ketetapan-ketetapan yang Tuhan telah taruhkan ke dalam dunia sebagai umat Tuhan. Nah, jangan kita katakan, oh itu kan hanya kepada bangsa Israel. Ya saat itu bangsa Israel inilah yang mengenal Tuhan. Jadi itu kepada semua orang. Karena kalau contohnya ketetapan itu dan hukum itu hanya kepada bangsa Israel, kita yang di sini kenapa harus memakai ini? Ini juga ketetapan yang diberikan kepada bangsa Israel, ya kan? Nah, jadi jangan separuh-separuh, sepenuhnya di dalam Tuhan, ya. Jadi di sini katakan mengubah ketetapan. Jadi apa yang Tuhan taruhkan, ketetapan, hukum, perintahnya Tuhan itu bukan hanya diberikan kepada bangsa Israel, tetapi kepada seluruh umatnya. Karena arti daripada Israel adalah bangsa yang telah dibawa keluar dari masa perbudakan. Kita adalah bangsa tebusan yang telah Tuhan bawa keluar dari masa perbudakan akan dosa. Jadi kepada siapakah hukum itu diberikan? Kepada siapakah ketetapan itu diberikan? Kepada kita, ya. Jadi taatlah. Sekecil apapun itu taat. Itu aja alasannya. Kenapa sih ibu harus taat akan hal itu? Nah, kalau disampaikan kepada saya, karena itu firman, ya. Nah, jadi bukan karena masalah. Kan di sini dikatakan begini, oh tidak. Karena itu firman saya taat. Karena saya tahu Tuhan itu bukan Tuhan yang bermain-main di dalam segala perkataannya. Masa di sini dia katakan dilarang, di sana dikatakan oh udah boleh. Oh enggak. Tuhan itu bukan Tuhan yang bermain-main. Tetapi sudah banyak yang salah. Sudah banyak yang telah diubah, ya. Bahkan tentang Sabat juga telah diubah, ya. Nah, jadi ketetapan Tuhan tetaplah ketetapan. Jadi jangan kita rubah-rubah. Jadi wajar, ya. Kalau sekarang terjadi segala sesuatu kita sudah melanggar firman Tuhan, ya. Kita sudah mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi, ya. Apa perjanjian abadi kita di dalam Tuhan? Kita adalah bangsa tebusan, bangsa yang telah diselamatkan. Maka kita harus benar-benar mengerjakan keselamatan itu. Yang ada apa seenaknya kita berbuat dosa, ya. Seenaknya kita melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Seenaknya kita mendukakan hati Tuhan. Seenaknya dunia ini menyembah berhala, berjinah di hadapan Tuhan. Sementara dia telah datang dengan darahnya di dalam segala janjinya. Nah, luar biasa. Jadi wajar, ya. Saya katakan, ya wajarlah dunia seperti ini. Melihat keadaan manusia yang semakin hari semakin mendukakan hati Tuhan. Oke, kita lanjut. Sebab itu sumpah serapah akan memakan bumi. Dan penduduknya akan mendapat hukuman. Sebab itu penduduk bumi akan hangus lenyap. Dan manusia akan tinggal sedikit. Di kitab Jefanya tadi dikatakan kalau jumlah manusia itu akan tinggal sepertiga kalau nggak salah, ya. Akan sedikit. Jadi jangan heran kalau banyak orang meninggal juga karena COVID, ya. Karena apa? Memang populasi dunia akan tinggal sedikit. Akan sangat sedikit, terlebih lagi dengan hati mereka yang memiliki hati untuk menguasai dunia. Jadi mereka akan menghalalkan segala sesuatu supaya dunia ini dimiliki oleh mereka. Jadi mereka berusaha untuk
menata dunia kembali dengan segala tatanan-tatanan baru yang akan mereka terapkan ke dalam bumi. Jadi dengan apa yang terjadi saat ini saudaraku, jangan heran kita sudah dibawa menuju dunia tatanan yang baru, ya, pemerintahan yang baru. Kita menuju ke sana, ya. Jadi jangan heran jikalau kita akan digiring ke dalam satu pemerintahan di dalam satu mata uang. Itu akan terjadi. Oh ya, tadi malam waktu mau tidur luar biasa Tuhan bekerja. Jadi saya kepenuhan kuasa ilahi, di mana tubuh saya semua seperti tulang-tulang ini lemas. Jadi yang keluar dari mulut ini Israel, Israel, menangis. Israel. Jadi Tuhan katakan, kumpulkan ke-12 suku itu. Kumpulkanlah mereka. Kumpulkanlah umatku, kata Tuhan. Saya tidak pernah kepikiran loh ke sana. Jadi Tuhan menyampaikan, dan ini kita sampaikan dulu kepada bangsa Israel. Siapa yang ada akses ke Israel, disampaikan dulu pesan Tuhan ini. Kalau Tuhan sangat berseru, itu sampai di dalam hati yang duka itu ya. Israel gitu sampai lemas. Ini sepertinya Israel akan melemah nanti. Akan ada saatnya Israel akan lemah ya. Nah, jadi dikatakan kumpulkan ke-12 suku bangsa, dikumpulkan. Jadi disampaikan kepada bangsa Israel bagi yang ada akses, supaya ke-12 suku bangsa itu harus dikumpulkan dan diseriuskan untuk mengumpulkan itu. Dan saya juga diberikan penglihatan. Saya melihat banyak manusia, dan ini sepertinya sudah seluruh bumi ya. Tetapi di atas kepala mereka, ini jumlah manusia, contohnya ini tatanan manusia itu semua, susunan manusia. Di atas itu ada satu koin, gambarnya ini bumi, di tengah-tengahnya gambar bumi, dan ada seperti jaring-jaring gitu, kayak seperti jaring laba-laba gitu kan, kayak tanda gini lah, tanda timur, tenggara, selatan, barat, daya, itulah tanda kayak gini. Nah, baru lingkaran, baru di dalamnya ada gambar bumi, peta lah tepatnya, ya kan? Nah, jadi itu manusia yang berjejer sangat banyak, dan itu aku tahu itu dari semua bangsa-bangsa, dan ada koin besar di atas kepala mereka. Jadi aku tanya, Tuhan, apa itu yang saya lihat? Nah, penerapan akan satu mata uang akan dicanangkan ke dalam dunia. Jadi di sini kita harus bersiap-siap dan berjaga-jaga akan segala sesuatu, saudaraku. Tidak saatnya lagi bermain-main ya. Jangan mengumpul-ngumpulkan harta lagi, tetapi kumpulkanlah hartamu di dalam kerajaan surga. Oke, kita lanjut. Manusia akan tinggal sedikit katanya ya, dan memang manusia pun akan tinggal sedikit, dan perencanaan dari penguasa-penguasa pun jumlah populasi manusia ini harus dikurangin dulu untuk menyelamatkan bumi. Nah, itu tujuannya untuk apa? Supaya mereka menata bumi kembali, supaya mereka menguasai bumi ini. Jadi jangan heran kalau sebentar lagi bangsa akan bangkit melawan bangsa untuk menguasai ya. Saya akan singkapkan dulu sedikit nanti tentang apa yang Tuhan beritakan tentang Indonesia. Tunggu sedikit lagi ya. Oke, itu dulu sampai ayat ini ya. Dan manusia akan tinggal sedikit. Nanti saudara baca sampai ayat selesai. Dan Tuhan katakan di hari-hari terakhir ini kita banyak membaca Yesaya. Saya juga udah sampaikan itu beberapa bulan yang lalu. Kita harus tuntaskan membaca Yesaya, karena Yesaya itulah yang terjadi di akhir zaman. Nah, ini saya mau memberitahukan dan mau mengajak saudara untuk berdoa bagi bangsa Indonesia ya. Nah, bangsa kita ini sebenarnya, ini Tuhan yang bukakannya, sedang kayak seperti terancam gitu, posisinya seperti terancam. Dan Indonesia ini seperti mangsa bagi bangsa-bangsa lain. Oleh karena apa? Kekayaan dari tanah Indonesia. Tuhan pernah bukakan beberapa bulan yang lalu tentang komunis. Ya. Komunis disampaikan. Saya mendengar itu, saya katakan kepada Tuhan, Tuhan, apa artinya komunis? Anakku, mereka akan bangkit
melawan bangsa-bangsa dan merebut bangsa-bangsa. Kita tahu dan kita bisa cari tahu ya, bangsa yang komunis itu ini nanti akan bangkit ya. Jadi jangan heran jikalau tiba-tiba nanti akan ada komunis yang mulai melancarkan segala caranya untuk merebut bangsa-bangsa. Ini perang akan dimulai ini ya, akan terjadi. Jadi komunis ini nanti akan bergerak dengan sangat cepat untuk menguasai bangsa-bangsa, termasuk ke Indonesia. Jadi Indonesia itu sedang terancam sebenarnya. Kita sebagai target sekarang, kita sebagai mangsa sekarang oleh bangsa-bangsa besar yang sesungguhnya mereka memiliki keinginan yang besar untuk memiliki Indonesia. Jadi makanya di sini berhikmat. Kenapa kita harus dipaksakan dengan peraturan-peraturan itu? Bahkan dari PBB sendiri, dari WHO sendiri, ya, ada apa? Disinilah saudara harus berhikmat, ya. Jadi Indonesia lah yang merupakan satu negara yang benar-benar kaya. Coba, nikel dari Indonesia, karet Indonesia, sawit Indonesia, emas Indonesia, rempah-rempah Indonesia. Cuman Indonesia saja memang yang kurang akan segala sesuatunya. Terlebih keserakahan tinggi kali, tingkat korupsi tinggi kali, dan gengsinya tinggi kali. Ya, dan bangsa-bangsa melihat ini, kualitas daripada kita sendiri, mereka mengintip ini semua. Makanya jangan mau ditipu daya dengan enak-enak saja, gampang-gampang saja untuk diterapkan segala sesuatu. Ayo selamatkan bangsa Indonesia ini ya. Nah, kita jangan mau, karena bangsa sudah merencanakan. Ini hanya Roh Kudus yang menyampaikan. Jikalau bangsa-bangsa sudah merencanakan akan menguasai Indonesia oleh karena kekayaan Indonesia, terlebih di dalam segala iklim, di dalam segala keindahan-keindahan alam, kekayaan rempah-rempah, semua bahan-bahan baku yang diperlukan oleh bangsa-bangsa. Jadi jangan heran jikalau Indonesia ini adalah sebagai pusat yang sedang diintip oleh dunia untuk dikuasai, terlebih melihat segala karakter-karakter di bangsa ini ya. Luar biasa. Sogok sedikit diam, sogok sedikit diam, makanya tidak berkembang ya. BLT saja diselewengkan ya. Jadi kalau mereka yang di atas sana korupsi, janganlah kita yang kenal Tuhan ikut-ikutan dalam korupsi. Sekecil apapun, jangan pernah memakan apa yang bukan menjadi bagianmu. Karena apa? Jiwa-jiwa daripada mereka yang membutuhkannya, yang seharusnya mereka yang memilikinya, jiwa mereka ini menjerit kepada Tuhan, sama seperti seorang budak, seorang pekerja yang jikalau upahnya tidak sebanding diberikan oleh tuannya, maka jeritan mereka ini akan sampai kepada Tuhan dan Tuhan akan mendengarkan. Ada tertulis itu ya. Nah, jadi saudara, jikalau memang itu bukanlah bagian saudara, jangan ambil itu. Karena itu tidak akan menjadi berkat, itu akan menjadi racun di dalam tubuhmu. Itu akan menjadi racun bagi masa depan dan kehidupanmu. Jadilah seorang pribadi yang jujur ya di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya saudara. Inilah yang bisa saya sampaikan malam ini. Jadi sudah jelas ya, sudah clear ya. Jadi tidak ada pertanyaan lagi gimana Bu tentang ini dan itu. Sudah jelas saya sampaikan malam ini bagi saudara. Dan kalau memang itu tidak saudara dengarkan dari gembala saudara, karena banyak mereka yang tidak langsung mendengar suara Tuhan, yang hanya memakai logika dan yang hanya melihat kesejahteraan saja yang mereka lihat ya. Nah, namun di zaman ini kita tidak berbicara kesejahteraan lagi, karena di zaman ini kita harus berbicara bagaimana kita mempersiapkan diri akan masa-masa yang sulit yang akan kita hadapi ke depan. Persiapan untuk inilah kita berjalan saat ini ya. Jadi jangan dininabobokan dengan segala sesuatu. Persiapkan dirimu, selidiki hidupmu, kudus ya.
Jadi harus pribadi yang kudus yang akan menjadi seorang mempelai, pribadi yang suci. Hindari segala perbuatan-perbuatan yang jahat. Engkau yang masih memberikan riba, yang masih membungai uang sampai saat ini, patahkan itu ya. Jangan menjadi tengkulak, jangan menjadi lintah darat ya. Nah, engkau yang suka berdusta, engkau yang masih membenci sesamamu, engkau yang masih tidak memiliki hati yang beres dengan siapapun, bereskan itu dari hari ini. Engkau yang masih memiliki keinginan akan dunia ini, berhentikan semuanya itu. Sebab apa? Saya harus sampaikan kepada saudara, ini kita sudah akan sulit untuk tarik napas ya. Karena zaman dunia ini akan semakin sulit dan semakin sulit ya. Kita akan berada di keadaan yang normal. Normal itu dalam artian bukan berarti kita harus enak-enak saja, bukan ya. Normal itu di dalam keadaan pandemi saat ini dunia harus berjalan, terlebih Indonesia. Indonesia sekarang memiliki banyak utang ya. Jadi perekonomian itu jangan sampai benar-benar jatuh ya, supaya kita tidak jatuh ke tangan bangsa yang lain. Jadi segala sesuatu mau tak mau harus dikerjakan. Jadi segala sesuatu harus dinetralkan kembali ya, seleksi alam lah ya kan. Yang bertahan ya hidup, yang gak bertahan ya lewat ya kan. Nah, jagalah imun saudara. Kalau memang segala ketetapan itu untuk menumbuhkan imun tubuh, menambahkan imun tubuh. Imun tubuh itu yang lebih besar itu dari pola makan, pola tidur ya. Nah, itu yang lebih besar. Jaga pola makan saudara. Tidak ada yang lebih besar daripada itu untuk menjaga imun tubuh saudara ya. Makan buah, makan sayur ya. Hindari segala instan, kopi instan, mie instan. Hindarilah semuanya itu yang serba instan. Terlebih yang MSG, jadi yang berbau-bau bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh ya dikurangilah ya. Itu yang paling cepat menjaga imun tubuh. Kalau hanya itu alasan kita ya, itu yang paling cepat. Jadi tadi alasan lain supaya bisa kemana-mana segala macam, udahlah, stoplah impian saudara sampai di situ. Itu tandanya kalau saudara masih memikirkan itu, berarti saudara masih memikirkan dunia ya. Nah, itu enggak lama. Jadi Tuhan itu berdaulat di atas hidup kita. Masih ada hal berat yang akan kita hadapi ke depan. Yaitu apa? Penerapan akan chip 66. Di sini 666. Ini harus kita persiapkan hidup kita. Itu akan datang. Di mana ini nanti akan terjadi? Kita tidak tahu, ya. Tetapi itu sudah tidak akan lama. Kita sudah digiring, kita sudah dibawa sekarang. Ini saya lihat tadi di televisi, kalau pencanangan tentang perekonomian digital itu sudah diterapkan. Wow, mari saudara buka matanya saudara ya, melihat segala keadaan bumi zaman ini. Inilah tanda-tanda itu semua, inilah musim-musim itu semua. Jadi jangan berdiam diri lagi ya, jangan berdiam diri lagi. Sudah dekat, sudah tiba. Jadi ajar anak-anak saudara untuk mengerti ya. Jangan takut mati. Kalau memang kita harus mati karena mempertahankan kebenaran ya, kalau memang kita harus menderita karena kebenaran, bukankah firman Tuhan berkata, bersukacitalah engkau yang dianiaya oleh karena kebenaran, bersukacitalah engkau yang menderita oleh hanya karena kebenaran firman Tuhan. Sebab apa? Upah kita besar di surga. Tuhan telah menyediakan tempat bagi kita. Karena apa? Dunia ini bukanlah tempat kita, surga yang menjadi tempat kita. Jadi kenapa harus takut akan kematian itu? Kenapa harus takut akan segala penolakan-penolakan itu, saudara? Ya, berarti itu tandanya saudara belum kuat di dalam Kristus. Ya, jadi mari kita senantiasa mendekatkan diri kepada Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir. Karena apa? Kita harus meninggalkan dunia dan mengikut Tuhan. Sama seperti seorang yang datang kepada Tuhan, dia mau mengikut Tuhan. Tetapi Tuhan, biarkanlah aku menguburkan ayahku yang mati. Tuhan katakan apa? Biarlah orang mati menguburkan orang mati. Nah, jadi tidak ada lagi kesempatan kita untuk melihat ke belakang. Kita harus maju, maju. Sekalipun nyawa yang harus kita pertaruhkan, maju ya. Nah, demikian juga tentang orang kaya. Tuhan katakan supaya bisa mengikut Tuhan, dia harus menjual segala apa yang dia miliki dan membagi-bagikannya. Akhirnya apa? Dia nggak bisa juga, karena memang ini zamannya kita akan digiring ke masa itu.
Ya, oke lah saudara bisa tidak mencuri, saudara bisa tidak membunuh, tidak berzina, ya kan? Namun di saat harus melepaskan dunia, di saat pemuda yang kaya itu harus meninggalkan hartanya, di situ dia kecewa. Di sana Tuhan bersedih. Jadi kalau alasanmu hanya karena hartamu di dalam dunia ini, hanya karena keinginanmu nggak bisa kemana-mana, ya kan? Nah, kalau hanya karena itu alasan kita, maka ketahuilah tidak akan layak kita untuk masuk ke dalam kerajaannya, ya. Jadi jual hartamu, artinya lepaskan semuanya. Karena Tuhan akan berdaulat kok. Masa kita tidak tahu kedaulatan Tuhan dalam hidup kita, ya? Nah, jadi lepaskan semuanya. Lihat pemuda yang kaya itu, dia melakukan semua hukum-hukum Tuhan itu, dilakukannya semuanya. Tetapi di saat dia harus meninggalkan hartanya, dia tidak mau loh. Dia bahkan kecewa gitu kan. Berarti ada yang dia pertahankan, ya. Nah, jadi saudara juga kalau digiring ke hal seperti ini, karena kita akan dibawa ke ujian seberat itu, ya. Oke, saudara taat persepuluhan, saudara taat akan firman Tuhan, tetapi di saat menuju masa cip ini, ya, kita diajarkan untuk benar-benar melepaskan dunia. Nah, kita tidak sanggup, sia-sialah perjuangan kita selama hidup di dalam dunia, ya kan? Nah, jangankan harta, semuanya harus siap kita lepaskan. Semuanya, apa yang kita miliki harus siap untuk mengikut Tuhan, namun harus berhikmat, ya, harus benar-benar mengetahui. Haleluya saudara. Puji Tuhan. Kasih anugerah Tuhan senantiasa menyertai kita, ya. Kalau masih ada yang kurang, besok akan ada waktu lagi yang Tuhan berikan. Intinya tadi saya sudah beritahukan bagi kita apa yang menjadi tindakan kita di zaman ini. Karena nanti kita akan dikirim ke chip 666. Jadi persiapkanlah, lihat segala yang terjadi. Kita sudah mulai dibawa ke sana. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Haleluya. Glory hosana bagimu ya Bapa di tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Ada kelegaan besar di dalam hati ini. Di saat harus menyampaikan segala kebenaran yang daripada Engkau. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami seringkali lalai dan menjaga hati dunia Tuhan. Benarlah ya Bapa, roh memang penurut tetapi daging ini lemah. Namun kami tidak mau Tuhan lemah dan terpuruk. Kami akan maju di dalam Engkau. Kami akan bangkit. Iman kami harus semakin bertambah-tambah. Terlebih hikmat kami Bapa. Kami harus menjadi pribadi yang bijaksana untuk mengenali segala apa yang sedang terjadi. Kami harus menjadi pribadi yang benar-benar penuh hikmat untuk melihat apa yang sedang kami hadapi Tuhan. Sebab segala sesuatu sedang terjadi di muka bumi ini. Dan Engkaulah Tuhan yang telah membukakan dan memberitahukan bagi kami. Beritahukan kepada kami setiap waktu. Agar kami mengerti dan agar kami terlepas dari segala pencobaan-pencobaan yang datang melanda bumi ini Tuhan. Kami menyiapkan hati kami untuk senantiasa setia di dalam Engkau. Terpujilah namamu Bapa. Keputusan kami di dalam Engkau. Dan kami percaya Engkaulah Tuhan yang membela kami. Walaupun seluruh bumi akan menjadi lawan kami. Namun di saat Tuhan kami yang bertindak, kami tahu Tuhan, Engkau yang akan menjadikan kami sebagai pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Terpujilah namamu Tuhanku. Sebab Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih ya Bapa. Kami hendak beristirahat ya Roh Kudus. Engkaulah Bapa yang menjaga tubuh, roh dan jiwa kami Tuhanku. Engkaulah yang membimbing dan menuntun kami, memberikan kami nafas kehidupan. Engkaulah yang menjaga kami dan menjamah setiap hati kami. Tuhan, di dalam istirahat kami, setiap tubuh yang sakit, di sanalah Engkau akan menjamahnya dan memberikan kesembuhan. Dan Engkau juga yang memulihkan kami Tuhan, jiwa dan roh kami semakin lagi Tuhan memuji dan memuliakan namamu, semakin beria-ria di dalam Engkau Tuhanku. Hanya bagi kemuliaan namamu, sebab kesukaan kami hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Terima kasih Bapakku. Besok akan menjadi hari yang baru yang bagi kami Tuhan, menjadi hari yang penuh sukacita,
menjadi hari yang penuh damai, menjadi hari yang penuh damai sejahtera dan rahmat yang baru Tuhan limpahkan dan Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih, Engkau berkati setiap pekerjaan kami dan apapun yang kami lakukan, dan Engkau Tuhan yang mencukupkan kami segala apa yang kami perlukan. Terpujilah nama-Mu hari ini kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama-Mu Yehosua, Sang Juru Selamat yang hidup, kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu ya Elohim. Haleluya. Terima kasih, kasih anugerah yang daripada Engkau Bapa di sorga senantiasa menyertai kami di dalam persekutuan oleh Roh Kudus-Mu yang senantiasa menuntun, menyertai dan membimbing kami sampai akhir zaman. Haleluya. Hosana bagimu di tempat yang maha tinggi. Haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Diberkatilah kita semua dengan apa yang Tuhan bukakan bagi kita. Salam kasih dan damai sejahtera bagi kita semua. Sampai berjumpa kembali